Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sira Sibuan, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanika, tepatnya pada materi tekanan hidrostatis, kemudian ketinggian permukaan fluida, dilanjut dengan hukum Pascal, dan yang terakhir barometer. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3, yaitu massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan juga percepatan gravitasi. Ketika kita masuk ke dalam kolam, kita akan merasakan badan kita terapung karena akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dari gaya gravitasi inilah berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula, partikel-partikel di bawahnya akan saling menekan ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar daripada tekanan di atas. Hal ini disebabkan karena ketika benda masuk ke dalam air, ada 2 tekanan yang terjadi. Yang pertama, adanya tekanan ke bawah atau gaya gravitasi. Yang kedua, adanya tekanan ke atas, yaitu gaya apung. Benda bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Jika massa jenisnya lebih besar daripada air, maka benda akan mengalami tenggelam. Namun sebaliknya, jika massa jenis lebih kecil daripada air, maka benda tersebut akan mengalami mengapung. Selanjutnya ada fluida. Fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas atau cairan. Ada 2 jenis fluida, yang pertama statis dan dinamis. Selanjutnya ada penerapan dari hukum Pascal, yaitu pengangkut hidrolik, di mana pengangkut ini digunakan sebagai pengangkat mobil. Nah, alat ini bekerja menggunakan hidrolik. Hukum Pascal adalah suatu hukum dalam fisika yang berlaku dalam fluida statis, di mana pengertian fluida ini adalah zat yang dapat mengalir seperti zat cair atau zat gas. Hukum Pascal ini dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Blaise Pascal, asal Prancis. Ia mengemukakan tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat UV yang menyebabkan tekanan di piston bawahnya di sebelah kanan. Nah, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dinding piston yang di sebelah kiri akan menerima tekanan yang sama seperti piston dengan yang sebelah kanan. Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil lebih besar daripada pipa pengendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan P1 sama dengan P2. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain adalah dongkrak hidrolik. Cara kerjanya sama dengan pembahasan sebelumnya, dan menerapkan hukum Pascal. Siapa sangka alat yang kecil ini bisa mengangkat benda yang lebih besar daripadanya, yakni mobil, dan juga bisa menyeimbangkannya dengan penerapan hukum Pascal yang telah dibahas sebelumnya. Oke, contoh selanjutnya ada mesin hidrolik. Cara kerjanya masih sama ya dengan pengangkut hidrolik sebelumnya. Namun di sini luas penampangnya lebih besar daripada pengangkut hidrolik yang tadi. Selanjutnya ada rem hidrolik, bisa dijumpai pada mobil ya. Ini berfungsi untuk menghentikan mobil yang sedang berjalan atau dengan meremnya ya. Nah, lanjut ada soal tentang pembahasan tadi, bisa direview atau diulang kembali ya dengan membaca soalnya dengan seksama. Yang terakhir ada barometer.
adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Beberapa jenis diantaranya ada barometer air raksa Santing, kemudian barometer air Santing, barometer unarranged Santing, dan juga barograf Santing. Baiklah, syukur alhamdulillah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai dari materi yang telah saya sampaikan pada video tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton ataupun pengguna dari video ini ya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.